Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Selamat pagi saya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, baik. Kita juga hadir semua. Ya. Ibu ada sebuah cerita, Ustazah ada sebuah cerita. Ada nama anak bernama Fulan, Cadel. Oke. Apa ceritanya? Ini kakak cerita. Ada seorang anak bernama Cadel, bernama Fulan, dia Cadel. Dia tidak bisa mengatakan huruf R. Nah, Tidak bisa mengatakan huruf R. iya. Kenapa tidak bisa? Nah, jadi ceritanya kayak ini Azam. Nah, jadi si Fulan ini ingin membeli nasi goreng dan dia pergi mendatangi abang nasi goreng tersebut. Lalu dia mengatakan, "Bang, beli nasi goreng," katanya seperti itu. Terus abangnya menjawab, "Nasi goreng atau nasi goreng?" Nasi goreng sama nasi goreng. Nah, jadi itu seperti kayak dicemehkan. Lalu si Fulan itu kembali ke rumah untuk belajar kembali mengatakan nasi goreng yang benar. Nah, besoknya dia kembali lagi untuk beli nasi goreng dengan pedenya. Dia mengatakan seperti ini kepada abangnya, "Bang, beli nasi goreng pakai apa?" kata abangnya. Terus si Fulan ini mengatakan pakai telur. Nah, di sana lalu dia cadel lagi karena tidak bisa mengatakan huruf R, dan dia mengatakan telur, dan besoknya dia kembali lagi ke rumah dan belajar lagi untuk mengatakan telur dengan benar, bukan telur tapi telur. Nah, jadi keesokan harinya dengan masih semangat yang tinggi, dengan kepedeannya, dia datang lagi ke tempat abang penjual nasi goreng dan mengatakan, "Bang, beli nasi goreng pakai telur." Lah, Telur. ya, jadi abang nasi goreng ini dengan takjubnya mengatakan seperti ini, "Telur dadar atau telur ceplok?" Lalu si Fulan ini mengatakan telur dadal. Nah, jadi saking dia tidak patah semangatnya untuk terus belajar, dan dia kembali lagi ke rumah untuk belajar mengatakan telur dadar. Nah, apa jamnya di bawah? Enggak, ini cerita. Nah, jadi setelah dia belajar udah lengkap semuanya mengatakan nasi goreng pakai telur dadar, lalu dia kembali keesokan harinya. Dia mengatakan dalam hatinya, "Wah, hari ini aku pasti bisa." Nah, besoknya dia kembali dan mengatakan seperti ini, "Bang, beli nasi goreng pakai telur dadar." "Wah, kamu hebat Fulan," kata abangnya. Terus dimasakinlah nasi goreng itu oleh abangnya. Setelah selesai, si Fulan ini mengasihkan uang 3.000, dan sedangkan harga nasi gorengnya 2.500. Nah, terus dikasihnya uang, abangnya mengatakan, "Kembalinya berapa Fulan?" kata abangnya itu. Dan Fulan ini memikir kalau dia ngomongnya 500, maka besoknya dia akan kembali lagi untuk membeli nasi goreng 500. Lalu si Fulan ini mengatakan gopek. Jadi hikmah dari yang Ustazah ceritakan tadi itu yaitu kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, dan harus tetap semangat. Paham? Paham Faiz? Paham. Paham. Oke Azam. Sekarang kita masuk pada materi kita. Siapa yang tahu? Masuknya Islam di Nusantara. Apa Faiz? Masuknya Islam
Islam Nusantara. Nah, bagus. Oke, sebelum kita masuk, Ibu Salah ingin tanya, apa itu Islam? Agama umat Islam. Ya, betul. Sedangkan Nusantara apa? Indonesia, betul. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita, maksudnya Islam di Nusantara, kita lihat dulu lahir dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Nah, jadi yang pertama itu seperti ini, perjalanan bagaimana Islam itu berkembang di dunia. Nah, yang pertama, agama Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7. Pada abad ke-7 di Jazirah Arab, yaitu di Mekah. Betul. Nah, jadi di Mekah itu tuh Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, banyak sekali masyarakat yang menentangnya, khususnya suku Quraisy atau orang Quraisy. Nah, selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, di sini Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan di Madinah inilah agama Islam diterima oleh masyarakat, diterima baik oleh masyarakat kota Madinah. Nah, di sini begitu pesat perkembangan agama Islam. Lalu setelah wafatnya Nabi Muhammad, dan di situ digantikan oleh masa Khalifah Rasyidin. Siapa aja sahabat-sahabat Nabi pada masa Khalifah Rasyidin? Siapa aja? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ya betul. Nah, itulah sahabat Nabi yang dikatakan masa Khalifah Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Rasyidin ini, Utsman, Ali, Umar, dan Abu Bakar itu menata kehidupan masyarakat. Contohnya, didirikannya Dewan Mal, sistem kalender Hijriah. Nah, apa Zam? Iya, foto. Nah, selanjutnya Islam semakin berkembang ketika masa Khalifah Rasyidin ini. Nah, khususnya Islam berkembang di Persia, Yerusalem, hingga ke Afrika. Betul. Nah, setelah wafatnya Khalifah Rasyidin ini digantikan oleh dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah di mana beribu kotakan di mana, Faiz? Dinasti Umayyah beribu kotakan di Damas. Nah, ya. Sedangkan dinasti Abbasiyah beribu kotakan di Baghdad atau Irak. Nah, betul. Apa Zam? Oke. Nah, selanjutnya di sini pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini, sini menggunakan sistem monarki atau turun-temurun, dan perkembangan agama Islam semakin pesat pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, selanjutnya banyak wilayah yang ditaklukkan, yaitu contohnya benua utara Afrika, daratan Eropa, Andalusia, dan Spanyol. Nah, di sini adalah kayak cendekiawan seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Miskawai. Nah, itu tokoh-tokoh Islam yang sampai sekarang bukunya masih kita pelajari. Contohnya Ibnu Sina pada bidang kedokteran. Betul, Pak Yes? Oke. Dan terakhir baru Islam pun akhirnya masuk wilayah Nusantara atau Indonesia. Nah, ya apa Zam? Iya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Oke. Di sini tidak ada memastikan kapan masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia. Nah, tapi ada mengatakan masuknya Islam di Nusantara itu pada abad ke-13 atau 14. Nah, faktor yang melatar belakangnya salah satunya itu syarat seorang muslim untuk masuk agama Islam sangat mudah. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana syarat seorang muslim seseorang masuk agama Islam? Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke, bentar. Selanjutnya itu ibadah yang sederhana. Benar ibadah yang sederhana, Ilma? Ya, tidak seperti orang Kristen harus bawa ini, seperti orang Cina membawa kemenyan atau gimana. Ini ibadah yang sederhana, sangat sederhana Islam ini.
sampai semuanya kita dituntun atau diatur. Nah, selanjutnya tidak ada sistem kasta atau sistem kekerasan dalam Islam. Kalau dia masuk Islam masuk, kalau tidak pernah diharuskan untuk masuk agama Islam, tapi dianjurkan. Oke, yang keempat itu konsep ketuhanan yang menarik. Kenapa sudah mengatakan ini? Karena ada yang mengatakan seperti ini, hablum minanas dan hablum minallah. Hablum minanas itu kita sesama manusia, itu contohnya tolong menolong ya. Terus kalau hablum minallah contohnya apa ya, Mah? Contohnya puasa, salat, zakat. Nah, itu hubungan kita dengan Allah. Apa kan? Di bawahnya apa? Senyuman. Yang terakhir itu semangat dakwah muslim. Nah, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, katakanlah kebaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi di sini tuh umat Islam itu sangat dianjurkan untuk saling berdakwah, menebarkan kebaikan. Nah, oke, selanjutnya itu ada 3 teori yang mengatakan Islam masuk pertama di Indonesia, itu teori Gujarat. Di mana letak Gujarat? India. Nah, betul. Di India. Mengatakan ada bukti bahwa pertama kali yang menemukan Islam di Nusantara itu orang-orang Gujarat atau pedagang dari India, yang mengatakan adat istiadat dan budaya India ini budaya Islam. Nah, jadi kan ada di India juga budaya Islam. Contohnya, jadi orang dia tuh emang udah dari dulu juga memakai jilbab, cuma tidak seperti kita memakai jilbab cuma masih kelihatan tapi sudah menutup kepala. Ada yang melihat seperti itu. Nah, terus ada yang mengatakan itu teori Persia. Nah, pernah mendengarkan gelar-gelar raja pakai syekh? Nah, itu tuh orang Persia mengatakan seperti itu. Nah, yang terakhir itu teori Arab. Adapun orang Arab yang mengatakan bukti dari Islam pertama kali masuk yaitu munculnya nama kampung Arab dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat yang banyak mengenalkan agama Islam. Nah, inilah 3 teori yang mengatakan Islam masuk pertama di Indonesia. Itu yang pertama teori Gujarat, Persia, dan teori Arab. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Azam, ada yang bertanya, Azam? Paham? Oke. Nah, ya ada. Jadi ini sampai sini mengerti kan apa yang sudah sampaikan? Insya Allah. Nah, baik. Mungkin sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sudah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.